Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, Akhirul Karim Ustadz Ahmad Syarkasi selaku Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin, orang tua kita, guru kita Ustadz Bapak Haji Syakaruddin, Akhirul Karim Ustadz Adi Sulaiman, serta para asatizah yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sama-sama dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan buat muallif hadal kitab yang menyusun kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga guru-guru kita, orang tua kita telah meninggal dunia, berkhusus orang tua kita, guru kita terhormat yang mulia Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi rahimahullah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang buku bahasa Arab halaman 44. Ini bagian terakhir dari penjelasan hadis ad-dinun nasihah. Hadis yang nomor 7. Temu ya. Hadis yang nomor 7 kan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat buat siapa? Ya kan, Rasulullah mengatakan lillahi wali rasulihi wali lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Yang keempat kata Nabi wali a'immatil muslimin. Jadi halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu ya. Qala al-musannifu rahimahullahu an-nasihatu li'ammatil muslimin. Ketemu ya. Yang bahasa Indonesia halaman berapa? Halaman 42. Betul gak? Betul ya, nomor 5. Makna daripada nasihat untuk kebanyakan orang Islam adalah wadzalika bi irsyadihim limasalihihim fi amri akhiratihim wa dunyahum. Maksud daripada agama ini nasihat buat semua umat Islam, yaitu biirsyadihim, memberikan petunjuk kepada masyarakat, lima solihihim, dalam kemaslahatan mereka dalam urusan akhirat dan dunia, fi amri akhiratihim wa dunyahum, baik nasihat berhubungan dengan akhirat ataupun dengan dunia. Di sini bahkan oleh Imam pengarang kitab didahulukan nasihat akhiratihim wa dunyahum, akhirat baru dunia. Kebanyakan kita kan ngomong dunia akhirat ya, walaupun emang dunia dulu baru akhirat, tapi mungkin diduluin akhirat karena akhirat yang paling penting. Hadirin, sukses di dunia keren, yang paling keren sukses di akhirat. Bahagia di dunia keren, yang paling penting bahagia di akhirat gitu. Jangan sampai dunia bahagia, akhirat sengsara. Yang kita pengen sih dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu, atau sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirah. Jadi memberikan nasihat, petunjuk terkait dengan kebaikan mereka, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Wa mimma yu'safu lahu annal muslimina, yang sangat disayangkan. Ini wa mimma yu'saf sama dengan walil asaf ya, disayangkan gitu. Apa yang disayangkan? Annal muslimina qad tahawanu fil qiyami bihaqqin nasihah li ba'dihim. Sangat disayangkan sekarang banyak umat Islam tidak lagi melakukan nasihat satu sama lain. Jadi istilahnya bodoh amat dah. Ya enggak, bukan gua ini, ya hadirin. Bang tuh bang, anak siapa tuh bang? SD pada ngerokok. Biarin dah, bukan anak gua. Gitu kadang-kadang hadirin. Jadi cenderung sekarang orang tidak memberikan
Nasihat cenderung nafsi-nafsi masa bodoh. Yang penting gua kagak, dia biarin dah. Gitu. Ngelihat orang dulu kan pernah saya bilang, ngelihat ada copet di bis pada teriak, hadirin. Sekarang ngelihat copet di Metro Mini teriak apa diam? Diam, udah nggak ada Metro Mininya. Iya. Ada copet di kereta teriak dulu, sekarang diem. Daripada gua masalah. Nah ini yang disayangkan nih, banyak orang Islam tahawanu. Kalimat tahawanu artinya menganggap remeh, nggak penting. Wa bi khassatin fima yuqaddimunahu li akhiratihim, terutama nasihat terkait dengan urusan akhirat gitu. Orang tua nasihatin anak, kebanyakan masalah dunia. Lu kerja yang rajin, jangan males. Bos lu ngomong apanya dengerin, jangan lawan sama bos lu. Ya enggak? Lu kalau gajian nabung. Nasihat bukan tuh? Cuman masalah dunia gitu. Jarang orang tuh ngomong, lu kalau kerja sembahyang, yang khusus sembahyangnya doa mau lo. Ya enggak? Kalau udah azan sembahyang, ada juga sih yang begitu. Ya di Jamaah Ridul Abidin, ya kan? Kebanyakan orang-orang tuh ngasih nasihat cuman masalah dunia doang. Istri suami mau kerja, nasihat nggak bu? Hati-hati ya bang di jalanan, jangan lupa bang ntar pulang kerja beliin oleh-oleh, ya nggak? Yang rajin bang kerja, jangan tidur di kantor. Kalau dagang jangan males, yang rajin. Nasihat bukan? Cuman masalah dunia. Abang kalau dagang, dagangan panjang bang, biar orang tertarik. Baju jelek amat sih bang, yang rapi bang, biar penampilan. Itu nasihat, cuman kebanyakan dunia gitu. Maka dikatakan wa bi khassatin fi ma yuqaddimunahu li akhiratihim. Yang paling keren nasihat yang berhubungan masalah akhirat gitu. Ya kan? Itu ada ayat di Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat sering dibaca kalau tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa memikirkan apa yang akan disiapkan buat esok hari. Orang tuh kebanyakan pakai ini ayat buat ini tahun mau ganti tahun, apa kita rencana yang akan datang. Kebanyakan orang menggunakan ayat ini buat pentingnya perencanaan pekerjaan. Padahal ayat itu masalah maqaddamat lighadin, itu pengertian esok hari kiamat maksudnya. Apa yang dia sudah siapkan untuk hari esok. Hari esok sama dengan hari kiamat, bekal gitu. Jadi itu ayat terkait masalah akhirat. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang tuh pada tawaf. Kan ibadah haji dari zaman dulu, tawaf nggak? Cuman zaman dulu kalau tawaf doanya cuman Rabbana atina fid dunya, berikan kami kebahagiaan di dunia, subur, kebun subur semua. Di ujung ayat wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apaan. Datang orang Islam tuh, Nabi Muhammad jadi nabi, orang Islam pada haji doanya lain. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Malum orang kampung. Yeah. Biasa di Eropa salju nih, kalau pas angin kayaknya kurang gitu. Maaf. Jadi kita kembali. Jadi kebanyakan orang nasihat, cuman masalah dunia. Coba ada orang tua sama anak nasihat nggak? Lu sekolah yang rajin, lu kalau pintar ntar nyari kerja gampang, ya nggak? Sebenarnya hadirin kan belajar kan buat akhirat ya. Cuma sekarang orang belajar buat apaan? Buat kerja. Ya enggak? Kuliah di sini aja biar gampang kerja. Mau gampang kerja, kuliah di sini aja. Ada enggak hadirin tuh? Seolah-olah kuliah buat kerja, padahal belajar tuh kewajiban agama hadirin. Cuman orang sekarang semuanya serba dunia gitu. Maksudnya kalaupun nasihat terkait dengan akhirat. Wa qassaru jullah timamihim ala masalihid dunya wa zakharifaha. Wa qassaru jullah ihtimam, dan mereka hanya memfokuskan perhatiannya kalau ngasih nasihat ala masalihid dunya, hanya terkait masalah dunia wa zakharifah dan kemewahannya.
direktur di kantor kalau ngomong tuh semangat pakai kerja yang rajin, target kene. Jarang tuh pemimpin direktur, karyawanku jangan lupa sholat, kalau udah azan sembahyang minta maaf Allah, di rumah qiyamul lail, jangan lupa istirahat sholat tahajud gitu tuh. Jarang-jarang ya direktur begitu ya. Maksudnya kebanyakan orang fokusnya nasihat masalah dunia. Nih mohon maaf nih, jangan marah nih. Kita kerja dapat gaji buat urusan dunia ya. Bapak dagang nyari apaan? Keuntungan buat dunia ya. Dari pagi kerja sampai sore nyari dunia ya, betul nggak? Ada orang urusan ibadahnya buat dunia juga. Kenapa Pok rajin qiyamul lail? Biar anak saya pada lulus Pak Ustad. Ada ibu-ibu rajin baca surat Ar-Rahman biar disayang suami. Ada nggak tuh? Dunia bukan? Dunia, dia urusan akhirat, cuma tujuannya dunia gitu. Kenapa Pok rajin sholat duha? Biar rezeki lancar Pak Ustad. Dunia bukan tuh? Nggak apa-apa sih, cuma jangan sampai semuanya dunia gitu. Ada orang rajin ngapain nih? Rajin tahajud, doain anaknya biar pada lulus, biar kuliahnya, ya nggak tuh? Nggak apa-apa sih. Kenapa Bu Senin Kemis? Ya biar sehat Pak Ustad nih. Badan udah kegemukan, ya nggak? Dunia bukan? Dunia juga. Kalau urusan dunia buat dunia, akhirat buat dunia juga, yang akhirat yang mana Dirin? Kalau semua kita kerja kan nyari dunia, dagang nyari apaan? Ngejar dunia. Kalau urusan dunia buat dunia, urusan ibadah buat dunia juga. Terus yang akhirat yang mana jadinya? Kalau baca Quran kita supaya tadi tuh orang perempuan baca Ar-Rahman biar disayang suami. Saking disayangnya sama suami nggak boleh kemana-mana. Ya enggak? Lu di rumah aja gitu, gue sayang banget sama lu, takut jatuh gitu. Jadi kalau urusan dunia buat dunia, akhirat buat dunia. Ada nggak orang saya sedekah nih, mudah-mudahannya usaha saya tambah maju? Ada nggak Dirin? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, cuman dunia lagi itu saya gitu. Sedekahnya tujuannya dunia, qiyamul lail tujuannya dunia biar anaknya lulus kuliah, semua ibadah. Terus yang akhirat yang mana? Ntar hari kiamat, ya Allah, kok pahala saya nggak ada? Kan saya rajin baca surat Ar-Rahman lah. Kan kamu baca Ar-Rahman biar disayang suami, udah disayang sama suami. Kan saya qiyamul lail di dunia, tapi kan kamu qiyamul lail biar anak kamu lulus. Udah lulus anak kamu di dunia. Kan saya rajin sholat duha ya, tapi kan kamu sholat duha supaya rezekinya lancar, udah dikasih di dunia. Nah kalau semuanya buat dunia, yang akhirat yang mana Dirin? Maksudnya jangan semuanya niatnya dunia gitu. Kan kalau di Quran tuh ibadah buat akhirat, ya kan? Apa buat apaan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Puasa buat apaan puasa? La'allakum tattaqun. Hadirin, kita sedekah buat apa sedekah? Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Takutlah kepada api neraka, sedekahlah walaupun cuma sedikit. Jadi qiyamul lail buat apa qiyamul lail? Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Itu kedudukan mulia di akhirat ntar gitu. Cuman sayang disayang, semua hari ini urusannya dunia. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Bapak mau kaya, Bapak punya duit berapa kantong? 1 juta, keluarin sini. Ntar Bapak dapat ganti 10 kali lipat. Bapak sedekah motor dapatnya mobil. Dunia bukan hadirin? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai semuanya serba sedekah. Itu pahalanya di akhirat. Ya, kalaupun kita mendapatkan di dunia itu cuman apa ya, girang-girangin doang gitu. Apakah kalau Bapak 1 juta sedekah 1 juta terus nggak dapat, apakah pahalanya nggak ada? Saya tanya, 700 kali lipat di mana? Di akhirat hadirin, bukan di dunia. Balasan amal kita bukan di dunia. Di mana? Orang yang rajin puasa, kata Nabi, orang yang rajin puasa di surga ada babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk kecuali orang yang puasa. Berarti orang puasa balasannya di mana? Di akhirat. Nah ini kata pengarang kitab, sayang disayang gitu. Banyak orang yang julluh timamihim ala masalihid dunya wa zakharifaha. Kebanyakan tujuannya semuanya dunia. Terus buat akhirat yang mana ntar? Pas hari kiamat kita sangka amal kita banyak, kok kagak ada pahalanya? Orang kamu ibadah semuanya buat niat dunia gitu tuh, buat niat dunia.
Maka niatkanlah ibadah kita buat akhirat hadirin. Kenapa sedekah? Ya mudah-mudahan Allah kasih ganjaran pahala. Gitu tuh. Kalaupun di dunia Allah lipat gandakan harta kita, itu mah buat girang-girangin doangan. Balasan asli di mana? Ya, Ustadz nggak boleh. Emang nggak boleh kalau kita sedekah ngasih anak yatim supaya usaha lancar, boleh nggak? Boleh. Maksud saya jangan cuman itu niatnya gitu. Jangan niatnya cuman dunia doang gitu. Kenapa Bu anaknya dimasukin kuliah di situ? Ini Pak Ustadz kalau kuliah di teknik ntar kerjanya gampang Ustadz. Semuanya buat dunia, sekolah buat dunia, ini buat dunia. Nah, wa yajibu alla taktasirun nasiha alal qaul. Dan juga wajib agar nasihat itu bukan cuman ngomong doang. Nasihat tidak hanya ngomong hadirin. Nasihat juga ntar bisa dengan cara nyontoin gitu, praktek. Bal yajibu an tata'adda dzalika ilal amal. Nasihat itu bukan cuman ngomong doang, tapi lebih maju lagi, udah mempraktekkan, mencontohkan gitu. Kayak orang tua sambil nyuruh anak, semayang. Bapaknya lagi nonton TV hadirin. Pegang remote TV. Udah maghrib nih, ntar nih. Lagi, itu kurang ininya. Maunya bapaknya sambil semayang. Bapaknya udah pakai pici, udah pakai baju koko, kayak kain udah siap ke masjid. Ayo semayang. Nah, berwibawa hadirin. Ya enggak? Kayak suami bangunin istrinya qiyamul lail, neng qiyamul lail. Suaminya udah bangun, udah qiyamul lail, udah gitu. Jangan suami mesti merem. Bangun nih. Sembayang tahajud. Abang udah, ya gue belum sana gitu. Jadi nggak berwibawa jadinya. Bangun pakai kaki lagi, nggak sopan ya. Kayak bantal gebuk. Nah, jadi nasihat tidak hanya qaul tapi juga amal. Fatadharun nasiha fil mujtama al-islami sitron lil aurat. Nasihat di masyarakat itu contoh bisa jadi sitron lil aurat dalam bentuk menutupi aib. Menutupi aib orang juga nasihat hadirin. Jadi gini kadang-kadang kalau suami istri katakanlah arisan keluarga hadirin, mau bayar arisan, suaminya nggak punya duit hadirin, cuman istrinya punya. Istrinya menjaga kehormatan suaminya, pelan-pelan dia ngambil duit. Bang, ini abang yang gitu, abang yang bayar. Duit itu duit bininya hadirin. Bagus nggak tuh? Begitu. Jadi untuk menjaga, kata suami, saya nggak punya duit. Wah, jadi istrinya nolongin suaminya tuh, menjaga kehormatan. Jangan, ini arisan saya yang bayar nih, laki saya lagi bokek, ini saya yang bayar. Kata suami, apes banget dah bini gua ngomongnya, mulutnya lemes banget dah. Ini nih arisan sini saya yang bayar. Dia nggak punya duit, gablek duit ya. Suami dia brengsek banget bini gua dah, ya kan, mentang-mentang. Bisa jadi istrinya kerja megang duit, ada nggak tuh? Kan kadang-kadang, bayar arisan nih, ayo bang, bayar bang. Bininya langsung, nih bang, gitu. Jadi namanya menjaga kehormatan gitu. Jadi nasihat itu sitron lil aurat, wasaddan lil khalal. Nasihat juga bisa berarti menutup kekurangan. Jadi kalau yang kurang-kurang tutupin, namanya saddul khalal. Kalau imam tuh sebelum takbir kan, kata imam sufufakum. Ya kan, wasaddul khalal, maksudnya yang kosong-kosong rapetin, isi hadirin. Jadi nasihat juga bisa berupa menutupi kekurangan. Di masyarakat ada kekurangan nih, tutupin hadirin, tutupin. Gitu. Bisa juga wadaf'an lid doror. Nasihat bisa juga berupa menolak keburukan. Ada kemudorotan, kita cegah. Itu nasihat juga. Maksudnya nasihat sama dengan memunculkan kemaslahatan di masyarakat, memunculkan kebaikan di masyarakat. Bukan cuma ngomong, Ustadz ngomong doang gitu hadirin. Ayo dong praktekin gitu. Jangan cuma ngomong doang. Kayak Pak RT bilang ayo warga kerja bakti, Pak RT nya kerja bakti hadirin gitu. Ayo dong kita jangan buang sampah sembarangan. Yang ngomong juga itu namanya ngasih contoh. Tadi itu daf'an lid doror wa jalban lil masolih, atau mendatangkan kemaslahatan. Wa amron bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Nasihat juga bisa berupa amar ma'ruf. Jadi mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan, menutup kekurangan. Itu juga nasihat. Tadi itu sitron lil aurat.
Ada aib yang kelihatan, tutupin hadirin, gitu. Begini, mungkin kalau bahasa kita namanya peduli hadirin. Ada nggak orang yang peduli? Ada nggak orang yang nggak peduli hadirin? Ada orang punya sifat peduli. Dia ngelihat yang basah dikeringin, lihat yang miring dilurusin, lihat yang kotor dibersihin, gitu hadirin. Jadilah orang yang peduli gitu. Di masjid nih, di Abidin, kita masuk, ada bekas botol, bekas air mineral hadirin. Bukan bekas kita, bukan. Kalau kita peduli kita apain? Ambil, buang tempat sampah hadirin. Namanya kalau ada yang miring, lurusin. Ada yang kotor, bersihin. Ada yang copot, pasangin lagi. Ada yang keder, kasih tahu. Ada orang keder, biarin. Kan jalan buntu hadirin, jalan buntu. Itu dia. Ada orang salah masuk kamar mandi perempuan hadirin. Dia salah. Biarin. Itu nggak peduli nih hadirin. Kalau peduli ngapain? Bilangin gitu namanya. Jadi yang kotor bersihin, yang basah keringin, yang miring lurusin, yang lupa ingetin. Gitu hadirin. Itu peduli namanya. Yang susah gampangin, yang lapar kenyangin, gitu hadirin. Jadi itu peduli namanya tuh. Jadi ada orang keder kasih tahu, ada orang bawa barang berat bantuin, ada orang apa namanya nih, pokoknya peduli tuh namanya. Ngelihat sesuatu nih, wah itu nggak rapet pintu, kita rapetin, yang kendor kencengin, gitu hadirin. Kadang-kadang kita ke kamar mandi ada keran kebuka dikit, air netes hadirin ya. Itu kadang orang masa bodoh hadirin, ada nggak tuh? Padahal cuma dirapetin ya, gitu hadirin, gitu tuh. Ada orang mungkin lupaan, dia pipis nggak disiram hadirin, wah bukan punya gua. Gitu siramin hadirin, itu namanya peduli ya. Iya kalau pipis, bener. Namanya peduli hadirin. Nah maka itu yang namanya nasihat itu bisa saddan tadi, sitron lil aurat, saddan lil khalal, daf'an lid doror, jalban lil masolih, amran bil ma'ruf, nahyan anil munkar, tauqiran lil kabir, menghormati yang lebih tua hadirin, warahmatan lis saghir, menyayangi yang lebih muda. Dengan yang lebih tua kita ngapain? Hormat hadirin. Ama yang tuaan cium tangan. Adek abang, adeknya cium tangan abangnya, bagus nggak? Bagus hadirin, gitu tuh. Sekarang kan orang mulai kurang nih, ya nggak? Ya kan? Gini, menghormati yang lebih tua hadirin. Ada tuh di kantor manggilnya abang. Kok ente manggil abang sama dia? Kan lahirnya bareng, bulannya sama. Beda sehari tat. Dia Senin, saya Selasa tat. Jadi tuan dia sehari, saya cium tangannya gitu hadirin. Kita kan manggil abang ya. Manggil empok gitu. Kenapa orang manggil abang, empok hadirin? Itu penghormatan, namanya tauqiron lil kabir. Menghormati yang lebih dewasa hadirin. Termasuk menghormati yang lebih senior gitu tuh. Mungkin umur sih sama atau umur mudaan dia, cuma dia lebih senior. Itu boleh juga kita hormatin hadirin. Mungkin menghormati jabatannya, menghormati kedudukannya, menghormati segala macam gitu. Namanya tauqironil kabir. Nasihat juga bisa berupa rahmatan bis saghir, sayang ama yang lebih muda hadirin. Ama yang tuaan hormat, ama yang mudaan begitu hadirin, akur jadinya. Cielah, gitu Ustaz. Ya, yang mudaan hormat ama yang tuaan sayang sama yang akur nggak hadirin? Gitu, yang tua sama muda jadi akur. Nah, kita ngomongin apaan sih nih? Nah, ya gitu. Ya enggak? Jangan yang tua sama yang muda berantem, ada nggak tuh? Nah, watarkan lil ghisyi wal hasad, meninggalkan penipuan dan dengki hadirin. Jadi nasihat tuh macam-macam bentuknya. Kayak silaturahim. Silaturahim itu ibadah. Caranya banyak. Ke rumah orang niatnya silaturahim. Ngasih hadiah niatnya silaturahim hadirin. Kenapa ente belanja di warung dia? Kan dekat rumah ente ada warung juga. Enggak, dia saudara saya tat. Saya salam silaturahim.
Ada orang nikah niatnya nyambung silaturahim, ada nggak tuh? Kenapa neng mau nikah sama tuh laki-laki tampangnya begitu banget, saya nggak ngeliat mukanya Pak Ustadz. Niatnya nyambung silaturahim Pak Ustadz, bapaknya dia sama bapak saya temen, ada nggak tuh? Kata bapak saya, udah lo nikah sama anak temen gua aja Gih, ada nggak tuh? Kok kamu mau kan tuh laki-laki tampangnya begitu banget, kayak cucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Saya mah nggak ngeliat tampang Pak Ustadz. Saya mah niatnya menyambung. Nah, iya. Bisa jadi bapak ngaji ini yang disampaikan udah tahu semuanya, kenapa hadir? Niatnya nyambung silaturahim, gitu hadirin. Jadi sama, silaturahim banyak caranya ya, banyak caranya. Nelfon, di grup WA nih, di grup WA, apalagi WA keluarga hadirin, ada yang nge-share hadirin. Untuk dengan niat silaturahim kita bilang mantap, mantap, bagus banget Pak video yang di-share, padahal biasa-biasa aja hadirin. Kenapa kita komen mantap? Supaya dia girang hadirin. Apa niatnya nyambung? Tolong dong di grup-grup WA keluarga komen. Niatnya nyambung apa kayak tulis mantap, mantul. Uhuy gitu ya. Apa kayak ada nggak anggota grup keluarga nggak pernah komen hadirin? Jadi grup WA kayak koran, dia baca doang hadirin. Maunya apa kayak komen? Niat apa niatnya? Nyambung silaturahim gitu. Sama dengan nasihat. Nasihat bentuknya banyak tadi tuh. Saddan lil khalal, satran lil aurat, daf'an lid daral, jalban lil masalih, amran bil ma'ruf, nahyan anil munkar, tauqiran lil kabir, rahmatan bis saghir, wa tarkan lil ghishi wal ahzad. Wa in adarra dzalika bidunyan nasih au bimalihi. Meskipun ketika dia melakukan itu secara materi dia nggak untung, mungkin dia rugi, tapi mendatangkan kemaslahatan akhirat hadirin. Gitu tuh. Kayak gini, ada warung dekat rumah kita murahan hadirin, di sana mahalan cuma saudara hadirin. Gue belajar di sana kan mahalan bang, di sini 1000, sono cenggo cuma 100. Saudara Pak Ustadz gitu, masih saudara beda gope dong, nggak apa-apa dah gitu hadirin. Kita kan kadang-kadang beda gope nggak belanja sama saudara hadirin. Orang Islam jualan 2000, ada toko bukan orang Islam hadirin, cenggo. Ya enggak? Kenapa bang sini lebih murah gope? Karena warung abang ente, ya mahalan gope tat. Lu nggak mikirin saudara gitu hadirin. Emang lu nggak mikirin saudara gitu. Jadi tuh maka dikatakan wa in adarra dzalika bidunyan nasi au bimalihi. Meskipun ketika kita melakukan itu kita rugi secara dunia. Baik mungkin rugi waktu, rugi dalam artian ada waktu yang kita keluarkan. Uang yang kita keluarkan nggak apa-apa gitu. Niatnya tadi itu nasihat, gitu nasihat. Nah ini saudaraku sekalian yang rahmati Allah, tadi ada nih banyak kalimat-kalimat yang bagus nih. Kayak tadi itu satran lil aurat, saddan lil khalal. Jadi banyak tuh kadang-kadang gini. Nutupi supaya orang nggak malu, ada nggak hadirin? Nih ada cerita tuh dulu ada seorang ustadz. Siapa namanya ya? Gelarnya Al-Asom. Al-Asom tuh orang yang tuli hadirin. Dia lagi ngajar, muridnya perempuan, ada yang nggak tahan buang angin hadirin, kan dia malu nih perempuan buang angin ya. Kemudian gurunya pura-pura budak hadirin. Pak Ustadz, dia nggak dengar. Pak Ustadznya budak, untung budak Ustadznya, gue jadi nggak malu. Dia pura-pura budak hadirin. Jadi gini, kita lagi kumpul hadirin, temen kita nggak sengaja yang buang angin, jangan komentarin, anggapnya nggak ada hadirin. Siapa sih yang buang angin nih? Siapa nih ngacung nih ngacung? Ya Allah gue udah kan kadang orang buang angin di sama gitu ada nggak tuh? Dia sambil buang angin hadirin. Cuman gitu. Siapa lu buang angin ya? Itu namanya buka aib orang hadirin. Udah tahu dia disamar-samar, ada nggak tuh orang buang angin di batuk-batuk? Gitu. Gitu. Disamar-samar, orang malah dibongkar, ada nggak hadirin? Harusnya kita satron lil, nutupin aib orang. Aib orang jangan dibongkar-bongkar hadirin. Aib orang ngapain? Emang dulu dia nakal, kan sekarang udah berubah. Ngapain bongkar masa lalunya hadirin? Jangan. Gitu. Kalau bisa apain? Tutupin. Tadi tuh saddan lil khalal, nutupin kekurangan hadirin. Jadi kalau yang kurang kita tutupin gitu tuh, ya kan? Kayak gitulah gitu. Ada orang yang punya sifat begitu nutupin kekurangan hadirin. Dia lihat nih ada acara nih, wah nih gitu hadirin, nih dia berusaha nutupin kekurangan. Katakanlah
kayak orang makan nih, makan soto hadirin. Ya enggak? Wah, kalau ada kerupuknya enak nih. Dia diam-diam beli kerupuk hadirin. Itu namanya saddan lil khalal tuh hadirin. Kayak tadi ada yang kosong diapain? Pernah satu hari Nabi Muhammad sama sahabat lagi pergi tuh. Pergi bareng-bareng. Pas makan, sahabat bilang, "Alayya dzabhuha." Ntar saya motong kambingnya. Kata yang lain, "Wa alayya salkhuha." Ntar aku yang nyopotin buang beset kulitnya. Kata yang lain, "Wa alayya tabkhuha." Ntar aku yang masak. Nabi angkat tangan, kata Nabi, "Wa alayya jam'ul hatab." Ntar saya nyari kayu bakarnya. Gitu hadirin. Yang lain, ntar saya yang motong, ntar saya yang miangin, ntar saya yang masak. Kata Nabi, coba kalau kita, ntar saya yang makan dah. Nah gitu hadirin. Kita ya gitu, tinggal makan doang. Namanya tuh nutupin kekurangan hadirin. Kayak orang main bola hadirin. Main bola nih hadirin nih. Wah, backnya lagi cedera hadirin. Pemain depan maju ke belakang. Menduduki posisi back itu namanya sadul khalal, nutupin. Begitulah orang Islam harusnya tuh. Saling nutupin kekurangan hadirin. Bukan malahan nonjolin kekurangan orang lain hadirin. Tentu orang gak ada yang sempurna ya. Betul gak tuh? Pemimpin gak ada yang sempurna hadirin. Dia kekurangannya kita yang nutupin gitu maksudnya. Jangan justru kekurangannya kita omongin nih, nggak kurang ini sini, kurang ini, justru gitu. Kayak istri kita masak sayur, kurang garam hadirin. Ya udah jangan ribut, ambil garam hadirin kita tambahin. Keasinan jadinya. Siapa nih yang garamin nih? Gitu. Itu namanya saddun lil khalal, nutupin. Jadilah kita orang yang nutupin kekurangan hadirin. Jangan malahan membongkar kekurangan orang lain hadirin. Panitia ada nggak kekurangannya? Ada hadirin. Panitia maulid nih, semua udah rapiin. Wah, tapi sayang tuh di depan nggak ada yang ngurusin parkiran hadirin. Kita nggak, kita nutupin kekurangan itu tuh. Walaupun gue bukan panitia, ini kurang nih, mungkin kelupaan diomongin nih ya hadirin. Nah gitu hadirin, gitu tuh. Itu termasuk nasihat juga namanya. Namanya saddan lil khalal. Tadi saya bilang tuh namanya peduli ya, peduli hadirin, peduli, nutupin kekurangan. Jadi nasihat banyak ininya. Berikutnya. Nomor 6, a'zamu anwa'in nasihah. Nasihat yang azim, yang agung, yang keren. Wa min a'zami anwa'in nushi bainal muslimin, di antara nasihat yang bagus, ayan sohali manistasyarahu fi amrihi, yaitu memberi nasihat pada orang yang minta pendapat dalam urusannya. Wa qala Nabi, Rasul bersabda, idzastan soha ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau saudara kamu meminta nasihat darimu, berilah dia nasihat. Nasihat maksudnya saran hadirin. Kalau orang lain minta saran sama kita, berikanlah saran sama dia. Bang, tolong bang kasih saran buat saya. Lu jangan ngomong dah, yang lain aja. Jangan hadirin, kasih nasihat. Mungkin bapak dianggap orang yang bisa memberikan saran, dituakan, ada nggak tuh? Dianggap orang yang ngerti gitu. Tolong dong pak, kasih saya saran. Kata Nabi, idzastan soha ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau saudara meminta nasihat, maka nasihatin dia. Pengertian nasihat di sini memberikan masukan hadirin. Ini kalau di ini liman istasyarahu fi amri, ada nggak penasehat bahasa Arabnya mustasyar. Mustasyar dalam sebuah hadis kata Nabi, al mustasyaru mu'tamanun. Orang yang dimintakan nasihatnya adalah orang yang amanah. Maksudnya kalau ada orang minta nasihat sama kita, jangan bongkar kemana-mana dirin. Mungkin bapak dianggap orang yang bisa jaga omongan, ya nggak tuh? Pak Haji, Pak Ustadz, saya ada masalah nih Pak Ustadz, rumah tangga Pak Ustadz, tolong dong Pak Ustadz kasih jalan keluar. Ada nggak tuh? Saya sama istri saya begini nih sama suami saya. Dia ngomong, Bu Pak, kemarin tuh ada yang ke rumah saya tuh. Namanya ini nih, si Udin cerita dia sama berantem sama bininya. Saya yang kasih nasihat. Kata Udin, gue lagi diceritain Ustadz gue udah diem gitu. Namanya orang yang diajak musyawarah, orang yang amanah hadirin. Jadi kalau orang curhat sama kita, jangan cerita sama
Orang hadirin, ada nggak orang yang dipercaya? Ada hadirin. Mungkin ada orang kedatang ketua masjid, Ustaz kasih, ini saya nih Ustaz, sama suami Pak Ustaz, saya bingung Pak Ustaz, dibilang janda saya nggak diceraiin, dibilang istri nggak dinafkahin. Kan Ustaz kasih bingung, kenapa nanya sama saya gitu kan? Apa kode gitu? Emang nggak ada Ustaz yang lain ya nggak gitu? Mungkin beliau dianggap orang yang amanah hadirin. Ingat, dia kalau nanya sama saya takut Saroni cerita sama orang. Gitu kan. Sajar kasih, tolong dong kasih sejalan keluar gimana ya? Saya dibilang janda nggak diceraiin, dibilang istri nggak nafkahin. Ya udah po, minta cerai aja. Kalau orang minta nasihat, nasihatin tapi mulut. Ada orang yang ember hadirin. Kalau orang cerita sama dia, cerita sama orang, ada nggak tuh? Gue males cerita sama dia, ember mulutnya. Tuh nggak ember bu? Ember kan mulutnya gede ya. Air di ember, kalau kita tuang, tumpah semua. Tuh orang yang ember begitu mulutnya tuh. Yang bagus ketel tuh nggak ketel hadirin? Ketel mulutnya kecil nggak tuh? Keluar dikit-dikit hadirin tuh. Ada orang mulutnya ember ada. Ember tuh orang. Gue cerita abis dah diceritain ke orang. Gue kira dia bisa dipercaya kali gitu. Jadi kalau orang minta nasihat, kasih nasihat gitu. Wa min a'zami anwa'ihi ayan soha akhahu fi ghaibatihi. Termasuk nasihat yang azim, memberi nasihat kepada dia manakala dia tidak ada. Apa maksudnya? Wadzalika binusratihi waddifa'an, dengan cara membelanya dan menjaga kehormatan dirinya. Ada orang lagi diomongin hadirin, orangnya kagak ada. Kita lagi ngobrol berlima nih. Si Anu gue denger dia begini ya, katanya dia curang dia. Kita dengar, maaf ya Pak, yang saya tahu orangnya nggak begitu dia. Enggak, gue denger dia orangnya katanya nggak amanah. Ini enggak kok dia gitu. Termasuk nasihat kepada dia, membela dia saat dia nggak ada hadirin gitu. Jangan kawan kita dijelek-jelekin, kita diem aja hadirin. Maunya kita ngapain nih? Membela gitu, membela. Li'anna nusha fil ghaibi yadullu ala sidqin nasi. Karena memberikan nasihat dalam makna membela orang itu dia saat dia nggak ada, itu menunjukkan kejujuran sebuah nasihat gitu. Maksudnya orangnya kagak ada kita belain hadirin. Kan karena kalau orangnya ada kadang-kadang gitu hadirin. Hadirin ini ada teman saya nih, dia orangnya jujur banget hadirin. Orangnya ada hadirin. Kan dia mungkin nyanjung-nyanjung, iya enggak? Hadirin, ini guru kita Ustaz Sakaruddin orangnya dermawan banget hadirin. Dia tuh orangnya baik banget hadirin. Tenang Pak Ustaz, termakan bakso di sini. Oke Pak Haji. Gitu. Bisa jadi kadang-kadang orang tuh muji-muji, ntar pulangnya Pak Haji, oke. Kan kalau ngebela orangnya ada, mungkin ada udang di balik batu ya. Ini orang yang nggak ada, kita belain hadirin. Wah ini kepencet nih, maaf. Orang yang nggak ada kita apain? Kita belain hadirin, itu keren tuh. Namanya sidqin nasi, kejujuran, tidak ada maksud apa-apa gitu. Kan kadang-kadang ada orangnya kita sanjung-sanjung, ada nggak tuh? Kan dia orangnya, itu kelihatan tuh hadirin. Ini orang yang nggak ada, kita membela dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min haqqil muslim alal muslim ayan sohalahu idza ghaba. Termasuk hak muslim kepada saudaranya menasehatinya saat dia nggak ada. Maksud menasehatinya itu, yang maksudnya adalah binusrotihi waddifa'anhu, membelanya dan menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada saudara kita diomongin, dijelek-jelekin, belain hadirin, ya enggak? Nah ini kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Habib Rizieq udah keluar hadirin, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ya, dan dijauhkan dari fitnah dan mara bahaya. Dan semua kita hadirin mudah-mudahan juga sekarang zamannya media sosial hadirin nih, ya enggak? Maksud saya jangan ngomong sembarangan, betul nggak? Kita jadi masalah. Kita kembali. Sekarang nomor 7. Aqwalun faridatun lil ulama'i fin nasihah.
beberapa ungkapan-ungkapan para ulama seputar masalah nasihat. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu, innaka lan tablugha haqqa nasihatika li akhika hatta ta'muruhu bima yu'jizu anhu. Engkau belum sampai pada derajat nasihat yang sempurna sampai engkau menyuruh saudaramu melakukan yang dia tidak sanggup. Maksudnya memotivasi dia gitu maksudnya. Memotivasi dia melakukan sesuatu yang dia belum bisa. Kalau mengajak dia yang dia udah bisa, yang dia udah bisa gitu. Yang dia belum bisa kita mendorong dia agar bisa melakukan. Waqala, ada ulama mengatakan, ini juga Imam Hasan Al-Basri, qala ba'du ashab, ini ada beberapa sahabat Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi in syi'tum la uqsimanna lakum billah. Kalau engkau mau, aku berani bersumpah dengan nama Allah. Apaan yang mau disampaikan? Inna ahabba ibadallahi ilallahi alladzina yuhabbibunallaha ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasiha. Hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang membuat Allah cinta kepada hamba itu dan membuat hamba itu jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya berusaha agar orang ini jadi orang baik, hadirin. Agar orang ini disayang sama Allah, Allah juga sayang sama dia gitu. Itu sebaik-baik nasihat. Jadi menjadikan, mohon maaf, menjadikan orang itu dicintai Allah, Allah juga cinta sama dia. Ada orang kaya, hadirin, mungkin belum rajin sedekah, hadirin, diajarin caranya begini, dia mau sedekah, itu keren tuh. Ada orang belum mau sembahyang, hadirin, dikasih tahu bapak sholat gini. Ada orang belum hadir ngaji, diajak ngaji. Itu namanya membuat dia dicintai Allah, Allah juga membuat dia cinta sama Allah, Allah juga cinta sama dia gitu, hadirin. Ya kan? Kadang-kadang ada orang punya kelebihan, hadirin, tapi belum tahu dia harus ngapain. Ada nggak tuh? Nah, mesti kasih tahu gitu. Dia mungkin RT, RW, pejabat di lingkungan, hadirin, LMK, ada nggak tuh? Boleh nggak kita kasih usulan yang baik, hadirin? Pak, ini kalau ada program ini bagus nih Pak. Oh ya, ya Allah gitu kan. Dia kita kasih masukan, kasih nasihat. Waqala Abu Bakar Al-Muzani, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salatin. Kata ulama Abu Bakar Al-Muzani, dia memuji sahabat Abu Bakar Siddiq. Namanya Abu Bakar, memuji Abu Bakar. Katanya mafaqo Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar Siddiq itu mafaqo bisaumin wala salatin, dia tidak mengungguli sahabat yang lain dengan puasanya, dengan sholatnya. Artinya dia menjadi lebih mulia dibanding yang lain, bukan karena ibadah puasanya, bukan karena ibadah, tapi dengan apaan? Walakin bisyai'in kana fi qalbihi, dengan sesuatu yang ada pada hatinya. Apa tuh? Qala alladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillahi azza wa jalla wan nasihatu fi khalqihi, yaitu dia cinta kepada Allah dan senang memberikan nasihat kepada orang lain, hadirin. Jadi semoga kita termasuk orang yang senang memberi nasihat, bukan berarti tua banget loh. Ya enggak, nasihatin orang mulu bukan, maksudnya senang beri nasihat, senang menebarkan kebaikan gitu. Tadi tuh ada yang kurang kita tutupin, ada yang lapar kita kenyangin, ada yang kotor kita bersihin, ada yang kurang kita lengkapin gitu, hadirin. Ada yang lupa kita ingetin, ya nggak, hadirin? Ada yang susah kita tolongin gitu tuh. Namanya orang Islam tuh peduli, ya. Ada yang tadi kendor kita kencengin, hadirin, gitu ya. Namanya peduli tuh. Saddan lil khalal, ya. Nutupin kekurangan, satran lil aurat. Pernah tuh saya waktu itu ada acara di panggung gitu, terang, ada di belakang panggung nih lampu terang tuh, lampu terang. MC-nya perempuan, hadirin, pakai baju gamis. Dari belakang keserabuk,
menerawang hadirin. Apa namanya itu? Kebayang, mungkin dia bajunya sih tebal gitu. Saya sih nggak lihat, saya gini doang kan, gitu. Jadi di panggung itu lampunya dari belakang hadirin, nyenternya tuh. Jadi ke senter ke depan, berarti kan perempuan di tengah panggung hadirin. Dari bawah tuh, mohon maaf ya kelihatan gitu ininya gitu hadirin. Pakai gamis sih ya, cuman kayak kebayang gitu dia pakai celana panjang. Nah saya kan peduli, bang. Lampu ini nyalain. Kalau lampu depan nyalain, ketutup hadirin tuh. Nah kan saya orangnya peduli hadirin. Saya kan gini nih. Waduh bahaya nih sebenarnya. Karena waktu itu ada acara, lampu dimatiin semua, yang diterangin cuma dari itu doang. Jadi kan bapak paham nggak tuh ya? Pasti lebih paham kan? Pokoknya perempuan pakai gamis di panggung, ngerti nggak? Dia mungkin pakai celana dalamannya. Cuman kan kalau ke center hadirin kayak gitu, kayak Batman. Baju bebayang jadinya. Saya bilang tuh lampu yang tengah nyalain. Begitu nyalain, tak hadirin langsung hilang tuh. Jamaah. Gitu langsung. Siapa sih nyuruh-nyuruhin lampu gitu? Saya bilang gua, kenapa? Gitu tuh namanya aib orang. Jangan didiemin gitu maksudnya. Iya kan kadang-kadang ada lah, pernah nggak ada acara dari ini dari Abidin, ada acara dirin masang spanduk, ada nggak nih tablik akbar dirin, masang spanduk dari pagi dirin pakai lem, pas lagi ceramah letoy spanduk copot, ada nggak dirin tuh lemnya, jadi kayaknya ngampleh, itu nggak ngampleh dirin ya. Ada orang yang kadang nggak peduli tuh dirin, sehingga jadi nggak rapi ya. Kalian peduli ngapain tuh? Ya langsung dirapihin tuh hadirin gitu tuh. Jadi kadang-kadang udah spanduk ngampleh, nggak ada yang benerin hadirin. Maunya peduli hadirin, peduli gitu. Dari Abidin bikin acara katakanlah, masang umbul-umbul depan hadirnya. Ada yang miring hadirin tuh, ganggu jalanan, bisa nggak dilurusin hadirin? Ah itu peduli tuh namanya tuh hadirin. Gitu tuh. Ada orang ngelihat kertas lembaran khutbah Jumat hadirin, lembaran Jumatan. Ada ayat Qur'annya hadirin. Di jalanan, ambil nggak? Ambil hadirin tuh. Oh ini Qur'an nih gitu namanya itu peduli gitu, peduli. Sebab kadang-kadang banyak orang yang udah nggak peduli, masa bodoh aja hadirin tuh. Ada orang yang peduli tuh, ada sampah diiniin, dibersihin segala macam. Nah itu jadi sahabat Abu Bakar itu dia mengungguli yang lain bukan karena puasanya, bukan karena cintanya kepada Allah, dan karena dia selalu menebar nasihat kepada orang lain. Dia peduli hadirin. Wa qala Al-Fudail ibn Iyad ma adraka indana man adraka bi kathrati sholati wassiyam wa inna ma adraka innana bi sakhail anfus wa salamati sudur wa nushulil ummah. Kata Fudail bin Iyad, ada orang yang kita jumpai bukan karena banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi dia punya kelebihan karena hati yang dermawan. Sakho itu dermawan, dan hatinya selamat daripada tidak benci sama orang. Wan nushu lil ummah, dan sering menebarkan nasihat kepada yang lain alias peduli. Nah ini hadirin rahimakumullah. Terus apa udah nih? Udah ya? Cukup ya, semoga ada manfaatnya. Ntar minggu depan sebelum kita masuk ke hadis yang ke-8 kita baca bagian akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berjumpa lagi 2 pekan yang akan datang, sehat panjang umur, dan seminggu lagi tahun baru Islam. Kita bacakan suratul Fatihah nih dari ucapan jazakallahu khair. Ada yang memberikan hadiah untuk masjidnya, infak 1 karpet nih, alhamdulillah makin lengkap karpetnya, dan juga nasi ada 70 box nih hadirin. Wah lebih nih kayaknya nih, dapat 2 nih Ustadz kayaknya nih. Dari Pak Haji Erwin, mudah-mudahan Allah berikan tambahan rezeki, keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat, dan juga buat yang lain yang menginfakkan hartanya buat Masjid Ridul Abidin, diberikan balasan yang berlipat ganda, diselamatkan daripada api neraka.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan baca doa. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وهماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في القدوة المرام للعرب والعجم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى مضى أشرفنا فانتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه ذا بطاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kita baca doa hujan turun ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.